Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan dengar Tutum Paneng FM di mana saja kalian berada. Bertemu bersama saya Muhammad Ferry, rekan dengar di kesempatan pagi hari ini di program Pojok IKM yang mana di setiap hari Selasa kami hadir ya untuk menemani Anda semua dengan para pelaku IKM yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Dan untuk tahun ini baru pertama ya, perdana di tahun ini dengan Pojok IKM ini, yaitu ada owner Farm Buca ya, ada Ibu Tika Ardilia. Langsung saja kita sapa nih di pagi hari ini rekan dengar. Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Iya, sehat Bu ya hari ini ya. Alhamdulillah. Oke, jadi Ibu Tika ditemani oleh teman-temannya. Nah, yang di samping beliau ini siapa ini? Ibu siapa? Ibu Majiah. Ibu Majiah ya. Terus yang di sampingnya? Ibu Rizkiah. Oke. Dan tentunya rekan dengar, kami di kesempatan pagi hari ini live Facebook ya di LPPL Radio Tuntung Pandang dan juga live record YouTube di Radio Tuntung Pandang FM 102,3 MHz dan juga nanti ada reelsnya di Instagram kami di Radio Tuntung Pandang. Dan tentunya apa sih Pambuca itu nantinya akan kami bahas selama kurang lebih 1 jam ke depan ya, dari jam 10 sampai dengan jam 11 siang nanti. Dan mungkin boleh diperkenalkan dulu nih Ibu Tika, apa sih Pambuca itu kepada para pendengar di kesempatan pagi hari ini? Silakan Bu. Oke. Pertama-tama kombucha ini itu adalah sebuah minuman kesehatan yang terdiri dari teh probiotik. Nah, tehnya ini sebenarnya kombucha itu kata-kata dari apa sih, teh kombucha gitu ya, teh kombucha. Cuman mereknya kombucha. Kenapa jadi kombucha? Karena ngambil dari farm tuh farmasi, ja tuh kombucha. Jadi kami gabungin jadi kombucha gitu ya. Oke, farmasi kombucha gitu. Oh gitu ya. Tapi ini minuman fermentasi teh kombucha gitu. Oke ya, itu ya rekan dengar yang mungkin masih asing ya dengan belum familiar banget nih kan terkait dengan Pambuca ini, dan kali ini ada di Tanah Laut ya, di Kota Pleiahari yang ada di Saranghalang kalau nggak salah ya. Iya, di sekolahan kami. Nah, di sekolahan ibunya ya, di Akademisi Farmasi ya Bu ya. Oke. Dan tentunya kenapa memilih teh Pambuca nih Bu? Ya kayak gini, ini kan sebenarnya SMK Intan Barahusada itu, SMK Farmasi itu kan SMK itu sekarang kan harus mengeluarkan produk gitu ya. Nah, dan kebetulan kami ini bingung apa ya produk farmasi ini yang belum ada di Tanah Laut kayak gitu kan. Nah, lalulah kami searching, kami lihat sosial media, dan ternyata oh ini loh ada teh fermentasi kombucha. Nah, itu teh fermentasi kombucha. Gimana kalau kita ngembangin ini di sekolahan, dan ini belum ada di Tanah Laut kayak gitu. Nah, iya, jarang banget. Belum pernah. Belum ada. Kenal pun belum ya. Nah, jadi kita bikinlah, kita ternaklah ini. Nah, dan kombucha ini kan dari bakteri Scooby. Ini bakterinya. Nah, ini bakteri Scooby. Nah, bakteri Scooby ini kan apa ya, sejenis bakteri baik ya. Kan Scooby ini simbiosis bakteri of apa sih, simbiosis culture of bakteri. Dan artinya yang kumpulan dari beberapa bakteri baik dan ragi kayak gitu kan. Nah, kita fermentasi bersama teh dan gula itu selama 7 sampai 10 hari. Nah, lumayan lama juga ya. Nah, setelah itu dari hasil fermentasinya ini kan dia ini manis nih, gula tehnya nih. Nah, dan makanan Scooby-nya ini gula. Nah, jadi Scooby-nya ini memakan gula yang ada di dalam teh dan dia mengeluarkan asam asetat. Nah, mengeluarkan asam. Jadi teh yang difermentasi selama 7 sampai 10 hari dengan Scooby ini akan menghasilkan teh yang asam gitu rasanya. Oh, gitu ya. Dan ini bagus buat kesehatan kayak gitu. Banyak sudah literasinya yang mengatakan bahwa
kalau teh kombucha ini bagus untuk kesehatan, terutama bagian pencernaan. Setelah itu buat diet, buat kecantikan, nah seperti itu. Makanya kita kembangkan ini di Tanah Laut ya. Nah, ini bagus ya rekan dengar untuk Anda semua yang mungkin mau diet gitu kan ya, atau yang mau kecantikan tadi ya Bu ya. Nah, dan juga yang lainnya. Oke, ini baru rekan dengar teh kombucha ini yang baru saja kita dengarkan bersama penjelasan dari Ibu Tika ya, bahwa ini tehnya difermentasi gitu kan ya, yang bisa kalian lihat bersama di line Facebook kami. Di sini sudah ada terpampang beberapa yang sudah jadi ya. Nah, dan berbagai rasa mungkin Bu ya, atau gimana? Berbagai rasa. Oke, nantinya akan disampaikan kembali ya. Kalau ini sudah dari tahun berapa nih Bu dalam mengolah ini semua? Ini sebenarnya kita sudah mengolah itu mulai dari tahun 2022 ya. 2022. Ekspor di tahun 2022. Oh, sebenarnya sudah kita pernah ikutan ekspor waktu itu, tapi belum ada ketentuan dari dinas provinsi bahwa SMK ini belum ada ngeluarin produk kayak gitu. Nah, jadi kita kembangkan saja. Nah, setelah itu keluar, lalu tahun ini, mulai tahun kemarin ya? Iya, mulai tahun 2023. 2023 baru bisa ya. Oke. Sudah 2 kali mengikuti ekspor. Sudah 2 kali ya. Kan ini produk makanan dan minuman ya Bu ya kayaknya gitu kan ya. Ini pasti harus ada uji juga nih kan yang harus ditampilkan gitu kan ya kepada masyarakat nih bahwa ini nih aman gitu. Itu apakah sudah gitu? Ini kemarin kan di Disnaker. Nah, itu kita kemarin ngurus izin ini ya Mbak ya. Ngurus izin ini di Disnaker, dan kemarin kata kepala Disnakernya bahwa kalau misalnya produk ini akan mereka dampingi untuk perizinan. Oke. Alhamdulillah. Jadi on proses gitu. On proses ya. Oke. Jadi adalah gitu ya rekan dengar ya andil dari Pemda terkait gitu kan ya kepada para pelaku IKM yang ada di Kabupaten Tanah Laut terkait dengan pendampingan izin ya. Jadi sisa kitanya saja lagi ya kan yang mau terbuka atau tidaknya gitu ya. Oke, ini proses pembuatannya seperti apa Bu? Tadi kan teh gitu kan ya dengan bakteri yang bagus dicampur gitu. Apakah seperti itu saja atau bagaimana dulunya? Prosesnya itu panjang. Kalau misalkan kita itu kan bikinnya tehnya ini bisa berbagai macam rasa. Oke. Nah, kebetulan kan kami ini ada rasanya beberapa rasa. Ada rasa teh hijau, terus di situ ada teh rosella, bunga rosella, terus ada juga bunga telang, dan kebetulan kami itu banyak memproduksi itu yang original. Yang teh original. Nah, untuk pembuatannya sendiri itu membutuhkan waktu kami itu kurang lebih 1 jam ya, karena itu kami ada pendinginan pada proses pembuatan tehnya. Karena tehnya itu harus dingin, jangan panas untuk pengolahan pada Scooby-nya ini. Gitu. Oke, jadi lumayan panjang juga ya. 1 jam gitu ya untuk satu kali pembuatan. Iya, 1 kali pembuatan. Oh ya, untuk komposisinya itu misalkan kita bikinnya 1 liter, untuk 1 liter air itu ada air, gula sama teh. Nah, kalau gulanya itu 10 gram ya. Untuk 10 gram. 10 gram itu untuk 1 liter. Oke. Untuk 1 liter. Terus untuk tehnya itu berapa gram? 1 liter air. 1 liter air. 100 gram gula. Iya, 100 gram gula. Iya, betul. Gitu ya. Balik. Iya ya. Itu ya dengan komposisinya gitu kan ya. 1 liter air, 100 gram gula dan 10 gram teh. Nah, iya betul. Teh bubuk yang serbuk ya. Oh, yang sudah jadi bubuk ya. Nah, ini masih penasaran nih Bu ya, teh kombucha ini kayak apa? Garang bentukannya gitu kan ya. Oh, ternyata yang bubuk dulu ya dipakai ya, gitu kan ya, diseduh gitu ya. Yang itu loh, yang teh dalam bentuk simplicia itu apa sih Mbak? Ya, dikeringkan. Tehnya itu ada teh melati yang kering gitu. Nah, itu. Oh, iya. Ini diolah gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau prosesnya itu apakah memang ada orang yang khusus kah dalam mengolahnya atau gimana? Nah, sebelum nggak bisa sembarang orang karena kayak gini. Ini proses pembikinan teh kombucha ini memang kita harus benar-benar steril yang pertama ya, karena nggak sembarangan. Jadi pembuatannya pun harus di botol kaca kayak gitu. Kenapa jadi harus di botol kaca? Karena kan ini memang
teh kesehatan nih, teh kesehatan. Kalau misalnya di wadah plastik takutnya kan airnya nanti terkontaminasi dengan bahan plastik tersebut. Jadi kalau supaya aman untuk dikonsumsi oleh tubuh, makanya kita menggunakan yang kaca kayak gitu. Nah, setelah itu pengolahannya juga harus steril. Kenapa jadi harus steril? Karena kan kalau misalnya kita sendiri di dalam keadaan nggak steril, ini bakteri baiknya ini dia nanti akan terkontaminasi dengan bakteri yang kita bawa, maksudnya nanti yang jahat-jahat lah gitu ya. Gitu. Nanti dia dalam fermentasinya pun kalau misalnya dia tidak steril bisa terserang jamur lain di atasnya kayak gitu. Nah, itu kalau sudah terserang jamur lain, jamur yang nggak baik, apakah bagus dikonsumsi untuk tubuh? Kan tidak. Nah, benar. Jadi untuk orang-orangnya, jadi sebelum dia melakukan pengolahan ini, benar-benar yang harus kita briefing dulu, kita kasih materi dulu, gimana cara-caranya, barulah kita boleh melakukan ini. Ini. Oke, jadi tidak sembarangan orang ya rekan dengar yang bisa untuk mengolah ini, karena memang harus diajari dulu kata Ibu Tika tadi gitu kan ya. Ya tentunya di sekolah farmasi tadi ya Bu ya. Ya tentunya dilajari ya kan bagaimana cara mengolahnya, cara supaya penanganannya seperti apa gitu kan ya, yang bersih dan juga cocok nih untuk mengolah ini gitu kan ya. Karena memang tidak sembarang orang tadi kata Ibu Tika ya. Karena ini nih agak-agak rentan gitu ya terkena virus-virus yang jahat gitu kan ya, atau jamur-jamur yang lain gitu kan ya. Jadi kalau gagal itu ya coba lagi ibaratnya gitu ya. Nah, sebenarnya semua orang bisa mengolah ini, tapi dengan standar yang memang sudah harus tangan benar-benar bersih kayak gitu. Nah, kita di sekolahan itu juga jual bibitnya. Oh, ada bibitnya ya? Misalnya kan kita expo kemarin kan selain jual minumannya, kita jual bibitnya ini kayak gitu. Siapa kan ada juga orang yang aku pengen aja sih melihara ini buat konsumsi sehari-hari kan, mungkin juga dia mau beli hari-hari ya kan, kalau misalnya lebih hemat untuk bikin. Nah, kita ajarin caranya di dalam kotak tuh namanya kita Scooby Kit ya. Scooby Kit. Nah, itu terdiri dari satu buah ini, satu botol starter sama buku petunjuk. Nah, di situ nanti bisa baca-baca gimana cara pengolahannya, kita masukkan di situ semuanya. Oke, jadi seperti itu ya rekan-rekan. Jadi bibitnya itu bisa berapa kali coba gitu, Bu? Bibitnya ini bisa berkali-kali dicoba. Ini kalau dia sudah tua, nah dalam artian tua ini, Scooby ini sudah berwarna coklat kehitaman. Ini sudah bisa dipakai berkali-kali. Jadi setiap dia melakukan fermentasi, dia punya anak di sini, namanya baby Scooby. Baby Scooby. Dia beranak lagi. Pinak. Nah, jadi setiap kita fermentasi, dia beranak pinak di sini. Nah, seperti itu. Dan mama Scooby-nya ini dia bisa dibikin berkali-kali, diolah berkali-kali sampai dia sudah tua. Nah, tuanya itu dalam artian gimana ciri-ciri Scooby yang tua? Dia warnanya coklat hitaman. Setelah itu kalau misalnya dipegang dia sudah mulai rapuh kayak gitu. Dan ini jangan dibuang sembarangan. Ini bisa mama Scooby yang sudah tua ini bisa dibuat pupuk tanaman kayak gitu. Jadi bermanfaat juga untuk yang lain ya gitu ya. Oke. Jadi Bu, ini kan ada anaknya tadi kan ya. Nah, itu anaknya bisa semacam dipindahkan kah gitu? Bisa ya. Jadi dua media jadinya. Misalnya kalau misalnya mama Scooby satu media, nah anaknya ini kita bikin lagi untuk percobaan yang lain selanjutnya gitu ya. Atau misalnya mama Scooby-nya yang ori, yang kedua rasa mau teh yang lain. Gitu. Di mix dulu ya. Oke. Dan kali ini ada apa aja nih Bu? Ini rasa-rasa yang dihadirkan di sini. Sebenarnya kita rasanya banyak yang Mbak tapi yang ready cuma ini. Karena sebelum-sebelumnya sudah habis. Apa aja tuh Bu? Ini ada rasa green tea. Oh, green tea. Ya. Terus varian Rosella sama yang ori dan teh telang. Oke. Bunga telang. Telang. Iya. Bunga telang. Oke. Jadi ada 4 rasa ya? Iya. Oke, green tea. Sebenarnya ada Rosella, lagi Pak, rasa summer pink. Summer pink. Ya. Jadi itu campuran buah naga sama buah nanas. Oke. Summer pink ya, naga dan buah nanas ya. Iya. Oke.
Jadi ini bisa di mix, kalau ini kan sudah 7 sampai 10 hari nih. Ini yang namanya fermentasi pertama. Nah, kalau sudah 7 sampai 10 hari, kalau misalnya mau bikin rasa buah bisa. Jadi fermentasi pertama, hasil fermentasi pertama ini kita olah lagi dengan campuran buah yang kita inginkan, kita masukkan dalam botol. Kita fermentasi lagi selama 2 sampai 3 hari. Nah, itu baru bisa dikonsumsi, itu berubah lagi rasanya buah yang kita inginkan. Apa misalnya jeruk gitu ya. Iya. Diperas dulu gitu ya jeruknya, Bu. Iya, baru dimasukkan. Ya, difermentasi lagi dengan keadaan botol tertutup. Jadi selama 2 sampai 3 hari. 2 sampai 3 hari. Ini bisa nih rekan dengar ya, cocok nih buat kalian-kalian semungkin yang mau mengkonsumsi ya kan. Kalau ya kan, kalau nggak mau beli yang seperti ini bisa beli bibitnya gitu kan ya, yang mungkin anaknya atau yang mamanya tadi gitu kan ya. Karena memang di tempat Ibu Tika sudah tersedia itu semua. Nah, jadi kalau untuk harga yang nantinya akan disampaikan juga oleh Ibu Tika nih berapaan gitu kan ya, harga yang untuk bibitnya dan juga yang sudah ready-nya berapa gitu kan. Berapa, Bu? Oke. Kalau untuk yang Rosella ini sendiri, kalau yang bentuknya botolan besar ini ukuran 250 ml, ini harganya 13.000. Sama kayak green tea ini juga 13.000. Kalau yang original botol yang 250 ml ini 10.000. 10.000. Oke. Ya. Kalau yang pouch ini beda lagi harganya. Walaupun dia ori, tapi bentuknya ini lebih kecil dikit ya. Iya betul, sekali minum. Satu botol yang kecil ini sekali minum. Kalau yang botol yang besar ini 4 kali minum. Gitu. Untuk pembagian yang gitu. Dan harganya beda. Oke. Bu, baiknya mengkonsumsinya itu berapa kali dalam sehari kadang? Nah, tergantung kebutuhan sebenarnya. Sebenarnya kan ini ada juga yang, Mbak, saya ini kan kebanyakan nih yang konsultasi dengan saya kan, Mbak, aku pengen itu, cuman aku ada GERD, boleh nggak? Misalnya gitu kan, ada lambung gitu. Lambung, Malah kombucha ini bagus untuk memperbaiki asam lambung kayak gitu. Dan dikonsumsinya itu yang paling bagus minum kombucha itu sebelum makan di waktu pagi hari. Jadi keadaan perut kosong, kita minum bukan minum sebotolan kayak gini ya. Kalau misalnya harus ada takarannya. Iya. Misalnya kalau baru pertama kali bolehlah minum 1 lok kayak gini yang kecil, ukuran botol kecil ini dibagi 2 kayak gitu untuk menyesuaikan dalam keadaan perutnya kayak gitu. Nanti kalau sudah terbiasa, baru setiap pagi minum 1 botol kecil kayak gini, pagi, setelah itu malam sebelum tidur minum lagi 1. Jadi 1 hari 2 kali. Oke, pagi dan malam ya rekan dengar ya. Sebelum makan dan sebelum tidur gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Ternyata untuk yang baru pertama kali mengkonsumsi teh Pambusa ini ya. Nah, karena memang kalau baru pertama ya pasti akan terkejut dengan rasanya dulu gitu kan ya. Nah, jadi kalau kelamaan nantinya kalian akan terbiasa. Seperti itu ya mungkin ya. Oke. Kalau mau mendapatkannya ini, apakah memang harus datang ke tempat ibunya gitu kan ya, atau konsul-konsul lewat online bisa gitu, atau gimana ini, Bu? Ya kalau ini sebenarnya kan ini sudah lama kita jual ya, kita jual dan sudah beratus-ratus botol yang terjual kayak gitu kan. Dan kemarin ada kesempatan ditawarin sama Dinas Disnaker bahwa kayak apa, Mbak, kalau misalnya dititipin aja di Disnaker, di Keranasda gitu. Sama di IKM ya, tempat tambang ulang kan. Gitu. Kalau untuk sebelum itu kan kita mungkin jual lewat online, lewat sosial media sekolahan atau lewat sosial media pegawai-pegawai di sekolahan itu kayak gitu kan. Kalau sekarang lebih diberikan kesempatan untuk mengeksplor lagi nih untuk kerana tanah laut yang luas kayak gitu diperkenalkan. Nah, jadi kita naruhnya di Keranasda dan IKM. Jadi sudah luas nih rekan dengar ya untuk penjualannya. Mudah untuk didapatkan. Iya, betul, Bu. Nah, karena kan memang kalau kita mau ke farmasi dulu, mana nih tempatnya gitu kan. Kadang kan orang-orang di kayak kecamatan-kecamatan lain agak-agak bingung sampai ke kota gitu kan ya. Tapi kalau untuk mengenal di Keranasda atau di IKM kayaknya enak aja gitu kan ya, seperti itu untuk mendatangi untuk membeli gitu kan ya. Tapi kalau kalian mau konsul-konsul rekan dengar ya terkait dengan konsumsi yang baik atau
tidaknya gitu kan ya, waktu yang diperlukan untuk minum ini ya langsung aja datang ke sekolah farmasi tadi ya, SMK farmasi tadi gitu kan ya. Insya Allah Ibu Tika ada aja di sana ya kan, atau dia ada mbak-mbaknya ini yang siap untuk menerima kedatangan kalian di sana gitu kan ya, untuk berkonsultasi terkait dengan minuman teh kombucha ini gitu ya. Oke, kalau untuk penjualan nih, itu biasa menghabiskan berapa banyak? Apakah memang ini penjualannya per bulan kah atau per minggu kah? Ya, kalau kombucha ini kan karena dia fermentasinya lumayan lama, ya, jadi kita nggak bisa yang nggak hari ini ada, misalnya hari ini mau pengen, nah jadi tergantung stok, gitu kan. Misalnya kalau misalnya hari ini stok habis, ya nunggu fermentasi selanjutnya kayak gitu. Nah, nggak bisa yang sini situ kayak gitu. Situ ya, harus ada daftar tunggu juga nih ya, ngisi slot dulu ya gitu untuk mendapatkan teh kombucha ini rekan-rekan ya. Nah, jadi kalau kalian mau gitu kan ya, beli bibitnya aja dulu deh gitu kan ya. Nah, yang ternak aja dulu gitu kan, sambil menunggu hasil fermentasi yang sudah jadi ya kan, yang diolah oleh ibu-ibu dan mbak-mbaknya di sini gitu kan ya. Karena memang menunggunya sudah lumayan lama tadi ya, 7 sampai 10 hari. Nah, itu lumayan menunggunya rekan-rekan ya. Tapi kalau kalian mau sebelum itu harus mencetak dulu di rumah ya, stok dulu gitu kan. Lagian kalau misalnya bikin sendiri itu kan modal kayak gregetnya ada kan gitu. Iya. Oh, ini teh kombucha olahan aku nih gitu kan. Nyaman kada lejar lah. Sama adalah lawan yang diolah gitu kan. Iya. Eksperimen diri gitu kan. Iya. Seru jadinya Bu lah. Nah, kalau kita bikin sendiri nih kadang wah kada sama aja. Apa yang salah? Iya, apa yang salah nih Jar lah. Nah, harus belajar nih lawan Ibu Tika aja lah. Bu, apa sih yang kendala yang mungkin dihadapi nih selama ini di dalam pengolahan teh kombucha ini? Apakah memang dari ketersediaan bahan kan, kalau bahan insya Allah ada aja lah gitu kan ya. Apakah memang dari segi penjualan kah ataupun yang lain kah mungkin? Sebenarnya kendalanya untuk saat ini karena kombucha ini masih awam di masyarakat tanah laut, untuk promosinya itu kayaknya belum menyeluruh kayak gitu kan. Jadi orang-orang bertanya, buat apa sih kombucha ini? Apa sih manfaatnya buat tubuh? Nah, itu masih kayak awam kayak gitu. Nah, harus ada sosialisasi ya Bu ya? Iya, benar kayak gitu. Padahal ini apa sih manfaat minumannya ini memang sangat bagus untuk tubuh kayak gitu. Biasanya kan orang yang minum ini ada sih satu pelanggan yang sudah membuktikan bahwa dia ada diabetes gitu kan, ada diabetes. Dia ulun suruh melihara, dia nggak mau karena memang agak ribet ya. Mending tiap minggu beli aja gitu kan. Dan sekarang kenapa sih kok tanyain kan? Kok beli terus, emang emang enak kah atau manfaat buat tubuh ada kah? Enggak Bu, katanya. Mama ulun ada diabetes katanya gitu. Minum kombucha ini gulanya jadi gula dalam tubuhnya normal kayak gitu, makanya mama ulun konsumsi hari-hari kayak gitu. Iya Kak, memang ini manfaatnya memang untuk orang diabetes bagus ya Bu ya. Nah, karena memang kadar gulanya kurang tadi ya. Iya, kan ini memang dari gula kan, ini kan kombucha ini, tapi kan dimakan Scooby-nya mengeluarkan asam asetat tadi yang membuat bagus buat tubuh kayak gitu. Jadi dia rasanya nggak manis lagi, jadi asam. Oke. Jadi seperti itu ya rekan-rekan yang diabetes ya tadi ya. Ada yang asam lambung lah gitu kan ya. Pokoknya insya Allah berbagai penyakit bisa aja ya Bu ya disembuhkan gitu kan ya. Tapi harus rutin juga kayaknya gitu ya. Untuk mengkonsumsi ini. Jadi jangan seminggu 2 kali ya, jangan lah ya. Seminggu itu harus setiap hari lah gitu ya rekan-rekan. Nah, kadang kan orang nih Bu lah sudah sehat gitu ya, males gitu kan ya. Nah, kena jigin Jar, asa masam terus lah. Masam, padahal orang itu kan nggak suka asam rasanya gitu kan. Padahal ini kan bisa untuk menyiasati asam yang ada di kombucha ini kan bisa dicampur dengan lainnya, misalnya seperti kayak madu, jangan gula loh ya, kalau misalnya gula kan timbul dia jadi nggak sehat gitu. Madu terus setelah itu atau dicampur dengan buah-buahannya di blender, dimasukkan air kombucha bisa kan untuk menetralisir rasa asam kalau misalnya tidak suka. Tapi kebanyakan juga ada orang yang
nyaman bener nih rasanya jadinya asam kayak gitu gitu. Iya. Tergantung Pribadi selera masing-masing ya. Iya, selera ya. masing-masing ya. Iya, jadi kalau kalian merasa asam ya boleh di mix kata Ibu Tika ya tadi ya sama buah-buahan atau madu ya, itu yang bagus lah intinya rekan dengar ya. Nih dan Ferry pun di sini belum coba nih. Nanti ya nanti kalau mau coba iya seperti apa sih asamnya gitu kan ya. Dan tentunya kalau minuman asam-asam ini pastinya menyehatkan gitu kan ya, karena memang ada beberapa minuman-minuman yang sudah hal yang sama gitu kan ya dengan perbibitan seperti ini juga yang ada di tanah laut. Tapi kalau teh kombucha ini baru pertama rekan ya di tanah laut. Bu, kalau untuk promosinya seperti apa nih sekarang? Apakah memang gencar-gencarnya di sosial media gitu kan ya untuk memperkenalkan ini? Karena kan kalau untuk talkshow kan hari ini nih sudah gitu kan ya. Tapi kalau untuk media sosial nih apakah memang gencar juga nih? Iya, untuk promosi kita hari-hari di sosial media. Nah, lagian kombucha ini produknya nggak minuman aja gitu kan. Ini ada minuman yang buat kesehatannya ada. Nah, setelah itu buat minuman segarnya juga ada. Nah, ini terdiri dari ini kayak dadu-dadu gini. Iya. Ini dari ini. Dari anunya Scooby-nya. Nah, jadi Scooby ini bibitnya ini kita olah jadi minuman segar yang bermanfaat juga buat tubuh Scooby-nya ini. Nah, ini rasanya seperti nata de coco. Nah, cuman ini versinya versi Scooby. Nah, kalau rasanya kalau nata de coco kan manis, kalau itu asam. Jadi kayak percampuran asam dan manis gitu. Asam dan manis. Iya, nah, ini berarti penasaran nih. Penasaran kan? Nah, setelah itu apa sih? Emang kalau misalnya Scooby yang sudah diolah ini tetap bermanfaat buat tubuh. Ini kan kita olahnya, kita masak kan. Nah, ini tetap bermanfaat buat tubuh, terutama buat pencernaan. Jadi kalau setelah minum ini pencernaannya lancar. Nah, ini yang agak-agak sendat nih. Jadi lancar nih ya rekan dengar ya, makan yang seperti itu. Ya, takutnya kan mungkin ada yang takut yang asam-asam gitu ya. Ini ada yang versi manisnya ternyata rekan dengar ya di hari ini yang sudah diolahkan oleh ibu-ibu juga di sini tadi ya. Baru aja tadi bikinnya ya rekan dengar ya. Iya, ini kayaknya enak ya. Ada juga kita bikin sabun ya. Iya, sabun ada juga. Ada juga, tapi kita bawa. Ketinggalan ya. Nah, nggak apa-apa. Kita bikin sabun dari Scooby. Kita bikin sabun jadi sabun Scooby. Nah, itu manfaatnya buat tubuh. Buat tubuh itu untuk yang ada kulit fleksim, yang gatal-gatal. Nah, itu di sabun pakai itu ya. Itu buat tubuh, buat muka berjerawat gitu. Pas banget nih. Kalau eksim yang parah itu biasanya menggunakan Scooby-nya langsung ya, kayak kompres. Ada juga pelanggan kami yang ada terkena eksim yang parah, yang gatal-gatal parah sampai ke kulit kepala yang lepas gitu. Nah, dia beli baby Scooby ini buat ditempel di tubuhnya. Ditempel aja gitu, Bu? Iya, ditempel aja. Nah, itu pemakaiannya sekitar 15 menit. Nah, dan ini bisa sampai 2 sampai 3 kali pakai. Kayak gitu. Jadi itu benar-benar hilang eksimnya. Nah, bisa dicoba nih nanti ya. Benar seperti normal lagi. Gitu kan ya. Wah. Ditempel dan plus minum kombuchanya ini. Wah, jadi tambah cepat penanganannya rekan dengar ya. Luar dalam gitu kan ya. Nah, Scooby-nya dari bel, minumnya dalamnya tadi gitu ya. Oke, jadi langsung jos lah 1 hari atau 2 hari kan tanpa harus menunggu 3 hari lagi gitu ya. Oke. Bu, ini kalau penyimpanannya ini boleh di dalam freezer kah atau di dalam suhu ruangan seperti ini? Nah, kalau untuk penyimpanannya karena ini kan dari bakteri baik ini kan ya. Nah, jadi penyimpanannya harus di dalam kulkas biasa. Kulkas biasa ya. Tapi kalau misalnya harus dalam dingin freezer bisa. Nah, kenapa jadi kita menyarankan di dalam kulkas? Karena kalau misalnya disimpan di luar kulkas dengan keadaan botol tertutup, dia fermentasinya kembali melakukan fermentasi. Dia malah semakin ada gas di dalam, fermentasinya kembali aktif, dia semakin asam kayak gitu. Jadi kalau untuk menonaktifkan si Scooby ini kita masukkan ke dalam kulkas. Supaya rasanya lebih aman kayak gitu kan ya. Nah, ini mungkin nih pelajaran lagi nih rekan dengar ya. Nah, ini pengetahuan baru nih rekan dengar ya. Jadi kalau kalian mau yang lebih asam lagi, ya taruh aja di luar gitu kan ya.
Tapi kalau nggak mau asam gitu kan ya, taruh saja di dalam kulkas. Kalau gitu ya. dimasukkan ke freezer, dia bakteri si ini tadi bakal mati suri. Nanti kalau misalnya dia sudah didinginkan, lagi. Itu. Oh iya, seperti itu penanganannya ternyata rekan dengar ya. Itu minuman yang itu. Iya, nih saya ingat itu tadi Bu, kenapa ini harus sama punya ya? Iya gitu kan ya. Oh ternyata sama gitu kan ya. Oke. Bu, apa sih yang membedakan produk Pian ini dengan produk orang lain gitu? Apa yang menjadi keunggulannya gitu? Keunggulannya kalau ya bidang kesehatan sih. Iya, bidang kesehatan kan sudah tadi. Setelah itu karena ini memang produk SMK Farmasi jadi Iya. Karena selain untuk diminum bisa dikonsumsi di lain seperti yang tadi untuk yang kulit eksim, sabun, masker wajah, toner, nggih. Jadi ini semuanya bermanfaat sebenarnya. Dari Scooby-nya bermanfaat, dari airnya juga bermanfaat. Nah, nggak ada yang dibuang. Banyak manfaatnya. Oke, jadi nggak ada yang dibuang ya rekan dengar, nggak ada yang tidak bermanfaat ya, semuanya bermanfaat ya. Jadi kalau kalian ini kan tadi pas banget ya, ada yang untuk kecantikan gitu kan ya. Nah, pas banget tadi untuk masker atau yang lain-lainnya untuk kalian di rumah lagi bersantai-santai, mungkin ada si Scooby-nya ini tadi di rumah tempel di muka, wah gitu kan pas banget. Seketika glowing. Wih. Oke ya, nah itu ya rekan dengar untuk saat ini itu kan terkait dengan Fambucha ya yang ada di Tanah Laut nih, perlu kalian coba gitu kan ya. Yang ini nih beralamat di Saranghalang ya, di SMK Farmasi yang ada di sana. Oke, kalau ini kan kita nih ya Bu ya, waktu kita sedikit lagi nih Ibu datang ke sini kan peran dari Disnakerin juga nih. Nah mungkin selama ini nih Bu dalam proses gitu kan ya, dalam Ibu menjalankan si Fambucha ini, adakah peran dari mereka untuk meningkatkan dan juga mempromosikan kepada khalayak ramai gitu kan, atau diikutkankah sebuah pameran ataupun yang lain gitu? Jadi peran Disnaker ini di SMK kita itu sangat besar sekali gitu kan perannya. Yang pertama kan bercerita sebentar ya. Pada waktu itu kan kepala dinas nih, saya ada urusan ke Disnaker untuk urusan lainnya. Nah setelah itu karena kita punya produk dari SMK, saya berilah sampel nih kan, sampel kombucha. Ternyata pihak Disnaker tertarik, apa ini katanya. Nah setelah nggak lama daripada itu, besoknya atau beberapa hari kemudian datanglah Disnaker ke sekolahan kita untuk melihat prosesnya dan melihat melihat cara kerja di sekolahan itu ada yang namanya TEFA. Nah TEFA itu kan untuk TEFA kita kan ini kan. Nah jadi Disnaker kemarin ngelihat prosesnya di TEFA itu, pengolahannya gimana, nah langsung terjun ke situ. Nah setelah itu selesai, kita saling sharing, ini maunya gimana Bu, kata Disnaker dari maunya ini untuk hanya sekedar buat praktek siswa kah, atau untuk dikembangkan lagi kah, diberikan peluang sama Disnakernya ini, diberikan peluang. Ini kalau misalnya ini rencana kami planning sekolah ini untuk dikenalkan oleh masyarakat luas. Gimana Bu caranya? Lalu diberikan peluang lah sama pihak Disnaker, gimana nanti kita dampingi Bu untuk urusan BPOM-nya, gimana untuk urusan halalnya kayak gitu. Jadi memang Disnaker nih mantap banget ya. Nah, Tanah Laut ya. Iya, karena gercep gue ya. Nah, pas bawa bahannya ke sana gitu kan ya, langsung deh dilirik gitu kan ya. Nah, langsung lihat-lihat nih ya rekan-rekan ya pihak Disnaker, dan mungkin nih masih dalam tahap perjalanan gitu ya, di proses ya, izinnya gitu kan ya, terkait dengan BPOM-nya gitu kan ya, dan izin-izin yang lainnya kayak halal dan juga yang lainnya ya. Karena memang itulah intinya peran dari mereka harus ya. Nah dan sampai ke Radio Tuntun Pandang pun juga sama dari peran mereka juga Bu, karena memang kerjasama nih gitu kan ya untuk mengundang para pelaku IKM setidaknya bisa
mengenalkan lah gitu kan ya kepada khalayak ramai bahwa ini ada pambuca nih. Nah, yang mana ini adalah minuman herbal kesehatan lah, boleh sebut gitu ya, herbal kesehatan yang bisa kalian minum setiap hari gitu kan ya, dan juga bibitnya bisa kalian budidayakan di rumah gitu kan ya, untuk kalian coba sendiri-sendiri ya, untuk diminum ya kan, atau dimakan ya kan tadi boleh ya, gitu kan ya, karena memang ini bagus banget untuk kesehatan tubuh kita masing-masing. Oke. Dan juga jangan lupa gelianan ya rekan dengar, gerakan membeli ampun kawan. Nah, gitu kan. Ini Bu, IKM gitu kan ya. Nah, jadi kalau temannya Ibu Tika, Ibu Mas Yah lah, Mbak kan teman-temannya yang dengar, nah harus beli nih rekan dengar ya. Karena kita harus mensupport gitu kan para pelaku IKM yang ada di Kabupaten Tanah Laut, karena memang kalau kita beli di Tanah Laut, perputarannya pun juga di Tanah Laut, seperti itu ya. Dan juga harus hutala imung olahan tanah laut, kita harus imung nih, ada teh pambuca di Tanah Laut gitu kan, dan ini baru pertama yang ada di sini ya gitu kan ya, yang bagus lagi gitu kan ya, untuk kesehatan kita masing-masing. Dan yang mungkin nih terakhir nih Bu, nah adakah inovasi yang mungkin mau diterapkan lagi di dalam sebuah pambuca ini? Banyak sih ya Mbak ya, kalau misalnya kita mau bikin ini sebenarnya mau ngembangkan kombucha aja gitu loh, kombucha aja di farmasi kan, ini sudah minumannya sudah ada, minuman kesehatan ada, minuman segarnya ada, sabunnya ada. Nah nanti mau insya Allah kalau misalnya diberikan banyak waktu, banyak ilmu, kita mau ngembangkan masker dari kombucha. Setelah itu skogel, skogel namanya, Scoby gel. Nah salepnya ini kan buat yang gatel-gatel nanti, karena kita kan memang jurusan farmasi, jadi kita mau kembangkan dulu ke situnya. Oke, ya siap nih rekan-rekan ya. Jadi ada beberapa yang ingin nantinya akan diolah gitu kan ya, yang akan diedarkan ya kepada kalian semua. Jadi tanggal mainnya tunggu aja nantinya gitu kan ya. Gebrakan selanjutnya. Yang penting ini dulu nih yang perlu kalian coba gitu kan ya. Dikenalkan ini dulu nih kombucha untuk warga Tanah Laut silakan ya kan. Yang dan mau rasakan manfaatnya dalam tubuh apa gitu ya. Bayangin nanti kalian sebelum minum ini sama dengan yang sudah meminum ini. Pasti ada khasiatnya ya, dan juga perbedaan gitu kan ya. Banyak sekali khasiatnya. Nah, jadi Bu. Untuk diet bagus juga nih. Nah, untuk kolesterol bisa juga. Gitu. Asam urat nih. Iya. Kawan-kawan nih yang anum-anum nih. Jadi kalau misalnya Mbah makan seafood, bisa konsumsi kombucha imbahnya untuk menetralisir daging ya. Iya. Iya, betul Bu. Iya, karena memang nih sekarang kita tidak mengetahui ya apa saja penyakit yang ada di dalam kita. Bujur aja kadang berdampak masih nih gitu kan ya, tapi setidaknya kita harus mengkonsumsi ini rekan dengar untuk netralisir. Ya, betul. Untuk pencegahan penyakit yang ada di dalam diri. Walaupun saat ini belum nampak gitu ya. Nah, seperti itu ya intinya. Oke, Bu, silakan terakhir mungkin ada promosi-promosi kepada kawan-kawan atau nomor HP yang bisa dihubungi gitu ya untuk pembelian. Kalau Bu, adakah stoknya masih? Nah, betakun itu kan. Nah, kalau untuk stoknya sendiri itu kami update-nya di Instagram ya, di Instagram sekolah kami. Oh, iya. Apa namanya, Bu? Instagramnya. Untuk Instagram kami ada di @smkintanbarahusada. Oh, ya. Jadi bisa dicek di Instagram kami. Oke. Jadi di sana ada setiap hari ya terkait dengan informasi-informasi si pambuca ini. Apa saja yang ready gitu kan ya. Nah, jadi kalau tidak ada yang versi yang rasa-rasa, ada versi yang original rekan dengar ya. Betul. Tidak ada yang minuman, bisa kalian beli bibitnya dulu gitu kan ya. Nah, dan ada yang versi manisan gitu kan ya. Nah, jadi kalau kalian mau yang manisan silakan beli di sana, karena memang ini sudah adalah gitu ya updatean dari Intan Barahusada ya tadi katanya di sana. Kalau kalian mau beli gitu kan ya, karena memang ini produksinya lumayan lama ya rekannya, 10 hari kalau nggak salah tadi ya. Untuk menunggu si fermentasinya ini selesai dulu gitu ya. Target kita sih Mbak ya, kalau misalnya sudah keluar izinnya, kita mau naruh ke market yang marketplace. Retail gitu ya. Iya, kayak gitu. Kan sudah ada Big Pom nih, siapa tahu yang market yang dipelihara itu bisa dimasukin. Ini hakinya sudah ada nggak Bu?
Haki belum. Belum Kan ya? on Oh ya, proses. on proses tadi ya. Masih. Iya, karena Masih digiring di snaker nih. iya. Iya. Nih sayang nih kan nantinya ya. Iya, itu. Iya, nah itu setelah izin-izin berhasil mungkin Iya, bisa ya. iya itu. Ah. Itu planning kita. Jadi kita apa sih ya, mencerdaskan anak bangsa gitu kan untuk sekolahan kita, karena ini memang kan produk dari siswa kan kita ajarkan untuk siswa, di mana siswa SMK Farmasi nanti kalau lulus sekolah nanti selain dia kuliah dan membuka usaha obat, nah dia punya skill nih dalam bidang lain. Nah, itu sebenarnya tujuan kita nah tujuannya supaya siswa ini lebih mempunyai banyak skill selain di bidang farmasi gitu. Tadi. Oke. Skill wirausahanya dapat, skill apa sih ini jurusan dapat kayak gitu. Oke, nah betul tuh rekan-rekan ya, kan? bukan hanya terkait dengan farmasinya saja ya, tapi jual belinya pun juga harus ada wirausahanya tadi gitu kan ya. Karena itu sangat penting lah Bu ya. Iya, apalagi di bidang farmasi. Menekankan ke siswa bahwa memang kalau lulus sekolah ini nggak harus jadi ikut orang kerja gitu kan. Kalau kamu bisa bikin sendiri, jadi bosnya kenapa kamu enggak kayak gitu kan. Nah, itu jadi tujuan kita. Makanya kita kenalkan ini produk siswa kita gitu. Nah, yang nantinya bisa dipakai lagi nantinya ya kan. Ilmunya bisa dikembangkan lagi untuk siswa-siswa tersebut. Iya, nah seperti itu ya rekan-rekan. Nanti bagus nih rekan-rekan ya, karena memang sudah membekali siswa, ya nantinya siswa nggak bingung lagi nih kalau lulus. Waduh, lu nih Anda kuliah kayak apa lah ya, lah Anda begawi belum dipanggil-panggil. Iya, lah. Kayak apa buka usaha aja. Oh iya, betul. Oh iya, ulun ada diajar Ibu Tika ya semalam tuh. Iya, pas aja sudah ya lah. Nah, bola si pembuca ini juga. Nah, nih kerjasama mungkin lah Ibu Tika bisa juga ya lah. Atau dia bisa ngembangkan lagi si pembuca ini jadi apa gitu kan. Kan pikiran orang kan masing-masing kan. Nah, kalau dia punya tren yang terbaru bisa nanti kan. Ada yang lain gitu kan ya. Nah, boleh lah gitu ya rekan-rekan ya. Siapa tahu gitu kan nantinya jadi hasil yang lumayan untuk pendapatan Anda masing-masing gitu kan ya, siswa ya. Bekal siswa. Nah, jadi bukan hanya ilmunya saja tapi hal-hal yang di luar itu mungkin sudah diajarkan di sekolahan kan ya. Nah, itulah intinya Anda bersekolah di SMK farmasi tadi. Nah, seperti itu intinya. Kita buka pendaftaran loh. Buka pendaftaran. Nah, boleh Bu disampaikan Bu, silakan. Iya, Mbak, silakan. Ya, jadi kami lagi membuka pendaftaran peserta didik baru untuk tahun ajaran 2025 sampai 2026. Dan ini sudah dibuka untuk gelombang pertama tanggal 6 Januari sampai 4 April. 6 Januari ya. Oke. Jadi kalau misalnya ada nih yang pendengar mau berminat masuk sekolah kami, bisa banget cek di sosial media kami, ada di Instagram tadi yang @smk Intan Barahusada. Kami juga ada TikTok sekolah juga. Bisa banget nanti dihubungi lewat online di sana. Oh, nama TikToknya sama juga Intan Barahusada ya. Ini betul. Barahusada. Ya, dan alhamdulillah SMK Farmasi kemarin kan lagi akreditasi ya. Alhamdulillah akreditasi kita sudah A. Wah, bagus nih rekan-rekan A nih. Iya. Mana produk keluar sudah. Iya, produk keluar sudah ada sudah ya gitu kan yang kalau dijual gitu kan. Iya. Kalau masuk di sekolah kami pun setelah lulus pun sudah siap bekerja. Jadi pembekalannya itu rata-rata di Tanah Laut ini hampir seluruh apotek itu lulusan dari sekolah kami yang bekerja di sana. Oke. Nah, jadi terserap 100% ya. Nah, jadi Bu Hanpian punya melihat yang ada di situ ya kan. Nah, itu lulusan dari sana lah intinya gitu kan ya, dari Intan Barahusada ya. Nah, karena memang sudah terakreditasi A tadi ya. Nah, jadi jangan ragu lagi nih untuk menyekolahkan anak-anak Anda di sana rekan-rekan ya. Siapa tahu ya kan anaknya mau jadi farmasi Bu, nih ada cita-cita sudah, nah silakan langsung ke sana. Nggak usah jauh-jauh lah ke daerah-daerah lain ya Bu. Di Tanah Laut sudah ada, Plehari sudah ada di Sarang Halang tepatnya gitu kan ya. Cari aja di Sarang Halang situ mana Jar, Intan Barahusada, insya Allah orang-orang di sana pasti tahu aja. Nah, iya, dan juga mungkin hendak menukar ya sama aja di sana lah. Jangan takut untuk bertakun lah. Nah, iya kalau untuk membeli si pembuca ini, oke. Bu, mungkin ada closing statement? Gak ada ya. Oke. Mungkin terima kasih banyak nih ya buat Ibu Tika, Ibu Majiah ya, Mbak Rizkiah tadi ya. Nah, yang sudah datang ke sini ya setidaknya mengenalkan dulu lah Bu ya terkait dengan
kombucha ini apa gitu kan ya, mungkin kalian dapatkan sudah di Kota Playhari rekan-rekan, karena ini manfaatnya sangat luar biasa untuk tubuh kita. Bagi Anda semua yang mungkin mengalami asam lambung ya, kolesterol gitu kan ya, apa tadi lagi, dan juga gula darah, diet gitu kan, kecantikan juga gitu kan ya. Nah, dan juga mengatasi luka-luka tadi ya. Nah, entah luka apa gitu kan, yang penting bisa kalian pakai gitu kan ya. Oke. Dan tentunya mudah-mudahan kita akan bertemu lagi rekan-rekan di hari Selasa selanjutnya, entah apa yang nantinya akan dibawa oleh para pelaku UKM yang ada di Tanah Laut datang ke sini. Yang pada intinya hari ini adalah teh kombucha dulu gitu kan ya, mengenalkan, dan ini adalah perdana di tahun 2025. Oke, dan tentunya saya yang bertugas Muhammad Peri dan juga Mazia, Rizkia. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.